1345 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan penetapan calon presiden ini, selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1, kepada struktural partai dari anak ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, DPLN, artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai, serta 2, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan 3, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 3 pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2000. Kita bahas ya sederet prestasinya. Kalau boleh dibilang, Bapak Ganjar bagai ketiban durian runtuh. Peribahasa ini mungkin paling cocok untuk menggambarkan perjalanan karirnya. Bagaimana tidak, saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI tahun 2004, ia ini gak lolos alias caleg gagal. Kala itu, Jacob Tobing, rekan separtanya yang terpilih untuk daerah pemilihan Temanggung, Jawa Tengah. Satu dapil dengan Ganjar. Tapi Jacob Tobing ditugaskan ke Korea menjadi duta besar oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini Ganjar pun menerima tugas pergantian antar waktu dari Jacob Tobing. Ia mengemban tugas di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selama menjabat sebagai anggota legislatif, ia pernah menjadi ketua Pansus RUU Partai Politik. Pernah juga jadi anggota Badan Legislasi DPR RI dan ketua panitia khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di periode ini juga, Ganjar pernah mengajukan hak angket atau hak penyidikan untuk kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah dan juga hak angket kenaikan harga BBM. Ganjar yang saat itu menjadi pengusul hak angket BBM menilai pemerintah belum berhasil meningkatkan efisiensi Pertamina.
belum melakukan langkah pemberantasan penyelundupan BBM hingga BBM pun jadi langka. Ia juga pernah jadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI dan secara tegas menyatakan tidak setuju terkait impor besar yang dilakukan pemerintahan SBY pada tahun 2006. Alasannya, kondisi pertanian terutama padi saat itu masih bagus dan beras pada tahun 2005 masih surplus. Periode 2009 hingga 2014, ia pun akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI. Karir politiknya berlanjut menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertahanan, dan reformasi agraria. Namanya pun semakin melejit ketika menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Senturi. Ia terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk kasus Senturi. Ia ditugaskan bersama dengan tokoh senior PDIP, diantaranya Danus Subroto, Gayus Lumbun, Trimedia Panjaitan, dan Hendrawan Supratikno. Di kasus Bank Senturi ini, ia sangat vokal dan sangat hati-hati dalam memeriksa kasus demi kasus. Bahkan saat itu, ia adalah orang yang paling tegas dan mengkritik SBY karena menilai menghambat pengusutan skandal Senturi. Ia mengkritik soal tidak dinonaktifkannya Menteri Sri Mulyani yang dinilai dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara. Ia juga sekaligus menyayangkan dan mengkritik Sri Mulyani karena tidak berbicara terkait kasus Bank Senturi sampai ia pindah ke Bank Dunia usai menjabat sebagai Menteri Keuangan. Yang menarik dari Pak Ganjar di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia tetap bisa menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Sebenarnya ia sudah tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009. Tapi karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia memilih untuk cuti. Nah, belum selesai masa jabatannya di DPR RI, Ganjar lalu dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013. Ia saat itu dipasangkan dengan Heru Sudjatmoko, lalu terpilih kembali saat berpasangan dengan Yasin pada tahun 2018. Tagline yang diusung pun keren, "Boten korupsi, boten ngapusi", yang artinya tidak korupsi, tidak membohongi. Di awal masa pemerintahannya tahun 2013, segudang prestasi sudah diraih. Ia sukses mereformasi birokrasi agar lebih efektif, efisien, cepat, mudah, dan murah. Salah satu upayanya adalah lelang jabatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Jawa Tengah. Semasa kepemimpinannya, politisi berambut putih ini pernah menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Saat diluncurkan, bunga kredit ini pun tercatat yang paling rendah se-Indonesia dan banyak ditiru pemerintah daerah lain di tanah air hingga mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Tahun 2015, Ganjar pun diberi penghargaan oleh KPK sebagai pelapor gratifikasi terbanyak. Bahkan budaya parsel lebaran sudah dihilangkan di Pemprov Jawa Tengah. Ganjar juga membuat sebuah terobosan mengajak semua ASN di ruang lingkup Pemprov untuk berzakat dengan memotong langsung 2,5% pendapatan ASN. Seluruh dana yang jumlahnya mencapai 1,6 miliar digunakan untuk bantuan bencana, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, dan bidang kesehatan. Nah, tahun 2016, Ganjar pun mencanangkan program Desa Tangguh Bencana dengan membentuk 100 desa berdikari dan mengembangkan potensi pariwisata, sumber daya alam, serta energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam bidang kesehatan, Ganjar juga meluncurkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Yang juga sukses adalah programnya dalam bidang pertanian. Ia membuat kartu tani yang di dalamnya ada identitas petani, luas lahannya, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Fungsi kartunya agar di luar petani, pupuk subsidi ini bisa diakses sehingga kejahatan dan penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir. Kartu tani ini bahkan dijadikan Presiden Jokowi sebagai program nasional. Semua orang mengakui dan sangat menghormati Ganjar, bahkan sesama gubernur. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulsel pernah memberikan gelar adat Daeng Manaba atas kontribusinya mengembangkan perantau Sulsel di Tanah Jawa.
Masyarakat Aceh juga menganugerahkan gelar kehormatan Tengku karena dinilai berjasa memajukan bangsa. Wajar juga kalau Presiden Joko Widodo memberinya tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Tidak banyak yang bisa menerima gelar ini. Hanya mereka yang berjasa besar terhadap negara dan bangsa dalam suatu bidang, peristiwa, atau hal tertentu berhak untuk mendapat gelar ini. So, yang bilang Pak Ganjar minim prestasi siapa? Ya, paling mereka yang justru minim prestasi.